Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam positif, sehat, bahagia, teman-teman semua. Hari ini saya akan bahas tentang kemarin yang ditanyakan di grup Hipok Hipnoterapi NLP, yang dari Bogor, Mas Fajar kalau nggak salah. Bisa nggak kalau anak-anak usia kurang dari 3 tahun dihipnosis atau digendam, Mas? Hipnosis garis miring gendam. MPC tidak mengajarkan gendam, tidak memberikan kelas gendam. Kami murni, artinya saya membuat kelas terkait dengan hipnosis modern. Jadi artinya saya akan fokus pada hipnosisnya, saya akan fokus pada bagaimana yang sudah ada di kelas di MPC. Jadi MPC ada itu dari tahun 2012 membuka kelas. Tapi untuk kelas hipnohitan ya masih baru lah, hanya ada beberapa praktisi. Ada Mas Antoni Prastyo, tukang sunat hipnotis Pemalang. Mas Antoni sukses selalu, itu jam terbangnya udah luar biasa. Anda bisa menghubungi Mas Antoni, cari di Google, cari di Facebook. Ada tukang sunat dari Tegal, ada 2 kabupaten Tegal, ada Mas Imron, ada Mas Fahmi. Yang terbaru tukang sunat hipnotis ada dari Tegal juga, Mas Ahmad Soleh. Sama yang terakhir kemarin tukang sunat ada dari Lampung, Mas Trisno, yang sudah melalang buana pengalamannya. Kesimpulannya cuma satu, bahwa saya selalu bilang di awal bahwa ketika belajar hipnohitan, Anda akan wajib untuk belajar tentang basic hipnoterapi, fondasi hipnoterapi, dasar, fundamental, fondasi awal tentang bagaimana hipnosis bekerja, bagaimana pola pikiran, bagaimana cara kerja pikiran. Karena ini terkait dengan frame, terkait dengan persepsi, terkait dengan bakpao, ya, terkait dengan bakpao, terkait dengan bakpao. Saya bikin videonya di luar. Jadi yang terkait dengan mindset anak, orang tua dan lain-lain, itu harus tahu. Setelah itu ketika kita ketemu anak-anak, maka biasanya anak yang sunat hipnotis adalah anak-anak yang dengan catatan khusus. Misal dia punya trauma, dia punya fobia, dia punya rasa takut yang berlebihan, maka praktisi wajib untuk menyelesaikan ini. Selama ini belum diselesaikan dengan baik, maka sunat hipnosis berkemungkinan untuk tidak berhasil. Jadi artinya ketika anak sudah diedukasi, anak sudah interview, udah digali datanya, kenapa dia takut? Kenapa dia? Oh, jangan-jangan dia ada persepsi yang salah. Oh, jangan-jangan dia ada trauma di masa lalu. Maka level pelatihan berikutnya adalah advanced hipnoterapi. Anda selesaikan trauma itu. Kalau trauma itu sudah selesai, maka saya jamin proses sunat, proses hitan, anak benar-benar telah siap dan anak benar-benar menikmati proses hitan itu. Artinya ketika anak siap, ketika anak sudah dilakukan pendekatan, building rapport yang baik, dibuat akrab nyaman sama praktisi, sama Anda sebagai praktisi hitan, maka anak akan bisa untuk diarahkan, anak akan bisa dikendalikan. Bahkan anak di bawah usia 3 tahun pun kalau kita benar-benar bisa masuk ke dunianya, bisa kita ngajak bermain, ada beberapa teknik, insya Allah tetap bisa dilakukan hipnosis. Tapi ingat, di level basic pasti Anda akan ketemu bahwa konsepnya tidak bisa atau tidak mudah menghipnosis anak di usia 10 atau 11 tahun. 8 tahun juga ke bawah itu agak susah. Kenapa? Karena syarat hipnosis ada 3. 1, pertama dia mau secara sukarela. 2, dia mengerti bahasa Anda sebagai praktisi hipnosis. Yang ketiga, dia tidak punya gangguan fokus. Kalau 3-tiganya ini tidak dipenuhi, menjadi persoalan tersendiri atau sering dianggap gagal, tidak berhasil. Hanya di advance atau paket hipnohitan, maka kita fokus nanti bagaimana mengkondisikan anak yang tadinya tidak sukarela, tidak mau menjadi mau. Bagaimana anak yang tadinya tidak bisa memahami bahasa kita menyesuaikan flexibility dengan bahasa anak-anak. Bagaimana ketika anak dia memang tidak bisa fokus, kita pandu atau kita ajak bermain untuk dia fokus dengan kesukaan dia.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.